Baik, kembali lagi kita melaksanakan atau melanjutkan clustering. Nah, untuk saat ini eh, kita akan buat atau bagaimana mengimplementasikan clustering dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini prakteknya ya, prakteknya bagaimana implementasinya atau bagaimana menerapkan clustering dengan menggunakan MATLAB. Nah, dalam hal ini untuk materinya ini saya ambil dari materi teori ya, di mana saat itu ada 4 orang mahasiswa yang akan diklasterkan berdasarkan 2 variabel, yaitu IPK dan tempat tinggal. Ya, IPK dan tempat tinggal. Di mana sebelum dilakukan proses mining, maka terlebih dahulu harus dilakukan transformasi, ya, transformasi di mana IPK itu dibuat range-nya menjadi 5, 0 sampai dengan 2, 1, dan seterusnya sampai dengan 5. Sedangkan untuk tempat tinggal juga dibuat range-nya untuk jarak ya, 0 sampai 10 itu adalah 1, 10 sampai 23, kemudian untuk lebih besar dari 20 km adalah 4. Nah, kemudian barulah dilakukan mining, barulah dilakukan penambangan sehingga data ini ya, data ini setelah ditransformasi hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ada objek, ada 4 mahasiswa, kemudian IPK-nya menjadi seperti ini, dan tempat tinggal, atribut tempat tinggal adalah datanya menjadi seperti ini. Nah, inilah proses transformasi sebelum melakukan mining atau proses data mining. Nah, itulah yang disebut dengan tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan di dalam data mining, bahwa sebelum melakukan proses penambangan maka ada namanya selection, ada namanya transformation atau menghilangkan noise ya atau ketidaklengkapan data. Kalau dari sisi teoritis hasilnya kemarin adalah dihasilkan bahwa hasil akhirnya adalah seperti ini. Inilah hasil akhirnya. Ya, inilah hasil akhirnya dengan menggunakan Cummins. Ya, inilah hasil akhirnya. Ada 2 grup, di mana grup A dan B adalah di grup 1, sedangkan C dan D adalah grup 2. Nanti akan kita lihat bagaimana setelah kita lakukan pemrosesan dengan menggunakan MATLAB atau praktek menggunakan tools MATLAB, apakah hasilnya sama. Baik. Nah, di sini kita menggunakan MATLAB, ya. Saya gunakan MATLAB R2014A. Nah, yang pertama adalah datanya. Sebenarnya kita import dulu datanya, ya. Itu yang pertama. Jadi data harus kita import dulu. Jadi dalam hal ini data itu boleh dari Excel, ya, boleh. Tapi karena kebetulan ini datanya hanya sedikit, saya coba inputkan secara manual. Ya, saya coba inputkan secara manual dengan menggunakan data ini. Nah, ini, ya. Maka 11214354. Maka datanya saya misalkan data saya buat dalam bentuk metrik, ya, metrik 11 kemudian 11 kemudian 214354 214354. Maka inilah datanya, ya, 11214354. Tadi yang kita ambil dari sini, 11214354. Kalau misalnya datanya sudah ada di Excel, sebenarnya bisa tinggal import saja. Ya, kalau datanya banyak, import saja, yaitu melalui import, ya, import data.
Oke, atau di copy juga boleh datanya. Nah, setelah itu, ya setelah datanya sudah tersedia, nah berikutnya ini untuk menentukan grup dan centroid, ya, untuk menentukan grup dan centroid. Nah, ini yang pertama, ya, grup dan centroid. Atau sebelumnya dia kita buat dulu ada satu perintah untuk menampilkan proses penentuan atau untuk menentukan cluster ataupun grupnya. Ada di sini display final. Ini saya kopikan saja. Nih. Nah, jadi sebenarnya ini adalah untuk menampilkan proses atau jumlah iterasi di dalam menentukan pusat cluster atau sentroidnya. Ya, sekali lagi fungsinya adalah untuk menentukan jumlah iterasi, ya, jumlah iterasi. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah untuk menentukan grup dan centroid. Ya, ini sudah mulai menentukan grup dan centroid. Ada berapa grup? Ya, ada berapa grup? Kemudian centroidnya berapa? Nah, di sini ada perintah Kamins. Kamins ini adalah algoritma yang memang sudah ada dibuat di MATLAB. Ya, jadi kita tinggal memanggil fungsi itu. Ya, kita tinggal memanggil fungsi Kamins. Ya, Kamins. Nah, sedangkan data ini adalah datanya tadi, ya, datanya. Nama variabel yang kita buat untuk menampung data. Jadi data, ya, data. Nah, itu. Nah, kemudian dua. Dua ini artinya adalah ini mau dikelompokkan jadi dua, mau diklasterkan jadi dua. Ya, kalau kita ingat algoritma yang kemarin itu ada di awal tentukan K. Artinya data itu mau diklasterkan berapa grup atau berapa cluster. Maka ini adalah dua. Kemudian ini adalah distance, ya, distance. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengukur jarak kedekatan biasanya itu ada dua. Yang pertama adalah Euclidean, yang kedua adalah Manhattan-City. Nah, untuk menentukan jarak kedekatan, untuk hal ini kita coba menggunakan Manhattan-City, maka di sini namanya City. Seandainya kita menggunakan Euclidean, maka di sini Euclidean. Tapi kalau Manhattan City, berarti di sini kita gunakan City. Oke. Kemudian replicates 5. Jadi replicates 5 ini adalah untuk menampilkan iterasi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi nanti kan ada iterasi. Berapa iterasi dia sampai menemukan klasternya. Di sini replicates 5. Jadi di sini menampilkan maksimal 5. Ya. Jadi kalaupun nanti iterasinya banyak, tapi nanti itu nggak ditampilkan semua, kita hanya buat 5. Nah, itu untuk tahap ini, ya. Saya langsung copy, kemudian saya coba pastekan di MATLAB-nya. Sekali lagi, grup centroid ini untuk menentukan grup, di grup berapa dia, kemudian centroid di pusat centroidnya berapa, ya. Kemudian di sini ada Kamins, ini adalah fungsi yang sudah memang tersedia di MATLAB sesuai dengan algoritma Kamins. Data adalah nama data yang kita gunakan di sini. Jadi kalau di sini adalah namanya misalnya data perusahaan, maka ini data perusahaan. Kemudian 2 itu adalah jumlah centroid yang kita inginkan. Ya, jumlah centroid yang kita inginkan. Distance city ini adalah jarak kedekatan yang kita gunakan, apakah itu Manhattan City atau apakah itu Euclidean. Jadi kalau City, Manhattan City, maka digunakan City. Replicates 5 adalah untuk menampilkan berapa jumlah iterasi yang akan ditampilkan. Oke, ini kita antar. Nah, maka dari sini, ini tadi yang saya katakan replicates 5 ini, ya, dia sampai 5 iterasi untuk menampilkan itu. Nah, perhatikan grup 2211. Maka artinya ini grup 2, sorry, ini grup 1, grup 1. Itu maksudnya. Jadi di sini sudah ditentukan 2211. Ya, 2211. Boleh katakan ini 2211. Ya, 2211.
maka sudah terbentuk, langsung otomatis terlihat grupnya. Dia si A itu di grup 2, di klaster 2, si B di klaster 2, si C di klaster 1, si D di klaster 1. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sini, centroidnya 4,5, 3,5, kemudian 1,5 dengan 1,1. Juga sudah kita lihat pusat centroidnya, ya. Pusat centroidnya adalah di 4,5, 3,5, 1,5 dengan 1,5. Nah, kalau kita lihat di hasil perhitungan di teori ya, secara teori, dari sini bisa kita lihat sebenarnya sudah sama, ya, sudah sama. Pusat sentroidnya adalah ini, 1,5 dengan 1, kemudian 4,5 dengan 3,5. Ini pusat sentroid di perhitungan teoritis. Ya. Nah, sedangkan di sini A grup 1, B grup 1, C grup 2, D grup 2. Nah, ini kebalik, tapi pada prinsipnya hasilnya sama. Ya. Tadi di MATLAB ini grup 2, ini grup 1, grup 1. Nah, sama di sini ya, hanya kebalik, tapi pada prinsipnya klasternya itu sudah sama. AB itu satu grup, CD itu satu grup. Satu klaster ya. AB satu klaster, CD satu klaster, walaupun beda nama grupnya. Walaupun beda nama grupnya. Ya, tapi sudah sama hasilnya. Ya, sudah sama hasilnya dengan yang di teori. Nah, inilah yang kita hasilkan. Ya, inilah yang kita hasilkan. Jadi 2211 sentroidnya sudah sama. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat grafiknya. Ya, kita membuat grafiknya. Nah, untuk grafiknya menggunakan plot. Plot grup 11, grup 12. Ya, grup 11, 12. Kemudian R marker size 12. Artinya kita memplotkan. Jadi plot itu adalah membuat grafik, ya, membuat grafik. Membuat grafik grup 11 dan 12. R itu artinya grafiknya akan ditampilkan dalam atau warna merah, red. Ya, red. Nah, saya langsung tampilkan di sini. Nah, ini. Ya, ini hasilnya satu-satu. Nah, jadi ini adalah yang ditampilkan grup yang pertama. Ya, grup yang pertama. Ya, grup yang pertama yaitu ini titiknya. Ya, ini titiknya 3 dan 4, 3, 4, kemudian 4, 5. Itu grup yang pertama. Ya, 1-1 dan R kan merah. Merah titiknya. Ya. Sekali lagi, grup yang pertama itu adalah 3, 4, kemudian 4, 5. Yang manakah itu? Ini. 3, 4, dan 4, 5. Itulah grup yang pertama. Ini. 3, 4, dan 4, 5. Itulah grup yang pertama. Nah, sekarang kita akan menampilkan grup yang kedua ini. 1-1 dengan 2-1. Maka caranya adalah dengan cara yang sama. Tapi sebelumnya ada namanya fungsi hold on. Hold on ini fungsinya adalah agar hasil yang pertama tidak ditimpa. Nah, itu jadi kita buat hold on. Oke, hold on. Maka nanti float yang kedua itu nggak ditimpa, ya, nggak ditimpa, dia tetap muncul gitu. Kalau kita buat nggak pakai hold on, maka dia akan ditimpa hasil yang pertama. Oke, maka di sini kita buat lagi plot yang kedua, yaitu grup yang kedua ini. Grup 21, grup 22, kemudian baru di sini kita gunakan green, G. Ini untuk hijau. Ya, hijau. Oke, hijau ya. Nah, saya mau sampaikan, kita lihat dulu hasilnya. Ini tadi hasil yang pertama ya, ini. Nanti hasil yang kedua ini. Lihat hasil yang kedua, yang green. Ah, ini dia, green.
Tadi kan ini hasil pertama. Nah, jadi nggak ditimpa. Jadi ini adalah grup 1, ini grup 2 atau kebalikannya ya, sama ya. Kebalikannya sama. Nah, saya mau sampaikan bagaimana kalau 3 variabelnya dan bagaimana kalau 3 grup. Tadi kan hanya 2 K-nya. Bagaimana kalau 3 K-nya? Maka di sini sebenarnya tinggal menambah, tadi kan 1, 1. Berarti di sini adalah 2, 1. Di sini 3, 1 untuk kelompok yang ketiga, seandainya 3. Seandainya 4, 4, 1, 4, 2 begitu. Ya, jadi 1, 1, 1, 2. Kemudian 2, 1, 2, 2. Seandainya ada 3 kelas, maka 3, 1, 3, 2. Seandainya ada 4, 4, 1, 4, 2. Tentu dengan warna yang berbeda ya. Red, green, blue, yellow, ya boleh. Ya. Nah itu yang dibuat selanjutnya. Itu kalau 3 grup atau 4 grup, maka 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 dengan 1, 2, 2 begitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau 3 variabelnya? Ini kan masih 2 variabelnya, yaitu IPK dan alamat. Kalau 3 bagaimana? Kan? Maka kalau 3 dia, maka grup 1, 1, 1, 2, kemudian 1, 3. Tambahkan lagi di sini, koma, data grup 1, 3. Nah, begitu. Ya, 1, 3. Tapi, kalau dia 3 dimensi, kita tidak lagi menggunakan plot, tapi plot 3. Nah, plot itu kalau untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, dia menggunakan plot 3. Begitu. Sekali lagi ya, plot itu adalah untuk 2 dimensi, sedangkan kalau 3 dimensi, maka kita gunakan plot 3. Ya, tapi ini adalah grup 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jadi dia jadi 3 data begitu. Kalau dia 3 variabel. Ya. Tapi kalau 3 cluster, 2 datanya tetap menggunakan plot yang ditambah di sini. Grup 21, grup 22 dan grup 23. Oke. Nah, maka ini sekarang sudah dapat ini. Sudah dapat. Nah, sekarang kita tambahkan untuk berikutnya adalah untuk menambahkan centroidnya. Ya, centroidnya. Jadi centroid ini adalah untuk membuat titik pusatnya. Titik pusatnya dengan tanda X. Nah, itu sebenarnya maksud daripada KX. Ya, KX ini. Ya, centroidnya KX. Nah, saya tinggal copy saja. Lihat nanti hasilnya di sini belum muncul centroidnya. Nah, sekarang saya buat di sini centroidnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tadi. Jadi pusatnya sekarang sudah dibuat. Ini pusat centroidnya. Ya, yang 4,5, 3,5 dan 1,5 dengan 1. Jadi 4,5 dengan 3,5 di sini dia. 4,5 dengan 3,5 ini. Ya, untuk klaster 1 inilah pusatnya, untuk klaster 2 inilah pusatnya. Gitu. Ya. Untuk melengkapi boleh saja misalnya kita tambah lagi pakai O ini ya. KO. Oke, KO bisa kita buat seperti ini. Oke, hasilnya adalah ini. Nah, ini sebenarnya ya. Ini. Oke, sudah muncul klasternya. Sekali lagi ini masih 4, jadi masih gampang dibaca. Seandainya ribuan, maka butuh ketelitian ya untuk memberikan hasilnya. Nah, setelah itu barulah kita buat ini legend. Nah, jadi legend ini adalah untuk menentukan klaster 1 yang mana, klaster 2 yang mana. Ya, legend. Nah, saya buat lagi di sini. Kita tambahkan klaster 1, klaster 2, atau membuat keterangannya saja. Nah, ini. Yang merah adalah klaster 1, yang hijau adalah klaster 2. Itu. Ya, secara otomatis dia akan buat. Yang merah adalah klaster 1, yang hijau adalah klaster 2. Oke. Nah, setelah itu ini melabelin sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa. Ya. Sumbu X itu adalah IPK, maka supaya muncul di sini IPK, maka kita buat ya, supaya muncul di situ X label IPK. Ini. Maka sudah muncul di situ IPK. Ya, sedangkan untuk Y. Nah, kemudian untuk Y label untuk membuat sumbu Y alamat ya. Kalau ada lagi Z maka Z label gitu ya, Z label. Oke, di sini sudah kita lihat IPK alamat sudah. Sekarang untuk membuat judulnya.
Ya, untuk membuat judulnya ini title, ya, gunakan title, grafik, cluster, IPK dan alamat. Oke, grafik, cluster, IPK dan alamat, maka hasilnya adalah seperti ini. Maka sudah muncul grafiknya ini seperti ini. Ya, inilah hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Grafik cluster IPK dan alamat. Ini adalah tadi cluster 1, ini adalah cluster 2. Oke. Kalau misalnya mau kita buat lagi supaya muncul grid-nya, boleh grid on. Grid on, maka sudah muncul titiknya seperti ini. Ya. Jadi inilah penerapan atau implementasi dengan menggunakan Kamins pakai MATLAB. Nah, ini yang kemarin saya katakan bahwa dengan menggunakan MATLAB ini akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Di sini kita lihat kemarin IPK-nya rendah, rata-rata alamat rumahnya dekat dengan kampus, begitu ya. Sedangkan ini yang IPK-nya tinggi, dia berada di alamat kampus jauh, begitu ya. Itu hasil analisanya kemarin. Oke.